Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Agi Rizky dengan NIM 2400497. Saya berasal dari program studi teknologi pendidikan Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Efni Ceria, SPD, MPDE, dan Ibu Maira Anggia Putri, SSMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal usaha saya, yaitu usaha budidaya sayur organik, hidroponik, dan microgreens. Latar belakang mengapa usaha ini penting dan relevan. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat yang semakin meningkat. Banyak masyarakat yang sadar untuk mengkonsumsi makanan sehat yang terbebas dari bahan pestisida. Yang kedua, sayuran organik lebih aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga, keterbatasan lahan pertanian di perkotaan mendorong inovasi. Inovasi yang diciptakan di bidang pertanian ini tentu tidak membutuhkan media tanah dalam eh, memanennya. Yang keempat, sistem hidroponik sebagai solusi budidaya modern tanpa lahan yang luas. Dengan memanfaatkan lahan yang terbatas, tentu sistem hidroponik ini menjadi sebuah solusi dalam bidang pertanian. Yang kelima, microgreens dapat dipanen mulai dari usia 7 sampai 14 hari dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Yang keenam, permintaan pasar dari rumah tangga, restoran, hotel, dan kafe terus bertambah. Alasan mendasari usaha ini. Usaha hidroponik dan mikrogen layak dikembangkan. Yang pertama, teknologi mudah diterapkan. Dari segi sistem, hidroponik tidak memerlukan lahan luas dan dapat diterapkan di area terbatas dengan teknologi yang mudah dipelajari. Yang kedua, permintaan pasar tinggi. Permintaan sayuran sehat dan organik terus meningkat, mulai dari rumah tangga, restoran, hotel, dan kafe di berbagai daerah. Yang ketiga, perputaran modal cepat. Microgreens dapat dipanen dalam usia 7 sampai 14 hari yang memungkinkan perputaran modal yang cepat dan mendukung ketahanan pangan lokal. Adapun identifikasi peluang usaha. Dari analisis peluang pasar sayuran organik dan microgreens ini, yang pertama, konsumsi sehat meningkat. Kebutuhan masyarakat terhadap sayuran sehat dan bergizi terus meningkat seiring kesadaran hidup sehat yang semakin tinggi. Yang kedua, tren makanan organik. Tren konsumsi makanan organik dan bergizi tinggi semakin diminati, membuka peluang besar bagi produk hidroponik dan microgreens. Yang ketiga, minim produsen lokal. Restoran dan kafe mencari bahan premium berkualitas, sementara produsen microgreens di daerah sekitar masih sangat terbatas atau masih minim. Permasalahan prioritas. Adapun tantangan utama dalam pengembangan usaha sayur organik hidroponik. Yang pertama, keterbatasan lahan. Lahan pertanian konvensional di perkotaan semakin terbatas sehingga menyulitkan budidaya sayuran secara tradisional. Yang kedua, kurangnya edukasi. Masyarakat masih kurang memahami manfaat sayur organik dan microgreens, serta cara budidaya sistem hidroponik modern. Karena adanya eh, kurangnya edukasi, tentu dengan kita memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat dalam bidang pertanian, tentu dapat memanfaatkan dan mengetahui sayur organik dan microgreens ini dapat dikonsumsi dan juga menjadi makanan sehat. Yang ketiga, ketersediaan dan harga. Ketersediaan produk sayur organik masih terbatas di pasaran dan harganya relatif mahal dibanding sayuran konvensional yang ada di pasar tradisional. Adapun luaran yang diharapkan.
Hasil yang diharapkan dari usaha budidaya sayur organik, hidroponik, dan microgreens ini. Yang pertama, usaha berkelanjutan. Terbentuknya usaha budidaya hidroponik dan microgreens yang berkelanjutan serta tersedianya produk sayuran organik berkualitas tinggi untuk pasar lokal. Yang kedua, ekonomi dan tenaga kerja. Peningkatan pendapatan pelaku usaha secara signifikan dan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan produksi dan pemasaran. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat melalui konsumsi sayuran organik yang terbebas dari pestisida tentu mudah diakses dan terjangkau. Manfaat dari kegiatan mulai dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, tentu akan meningkatkan pendapatan usaha, membuka peluangan kerja baru, mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah, dan memberi nilai tambah pada komoditas pertanian lokal. Dari segi sosial, tentunya tidak hanya membuka peluangan kerja baru, tetapi juga dapat membuat sebuah komunitas di bidang pertanian dalam sayur organik dan microgreens. Kemudian, di segi lingkungan, dengan optimalisasi lahan yang sempit di perkotaan, mengurangi penggunaan pestisida kimia, hemat air, mendorong lingkungan hijau, dan mengurangi degradasi tanah. Adapun analisis SWOT. Yang pertama dari strength atau kekuatan. Produk sehat dan bebas pestisida. Masa panen microgreens cepat. Hanya membutuhkan waktu 7-14 hari saja. Cocok di lahan yang sempit dan hemat air. Adapun weakness ataupun kelemahan. Modal awal instalasi cukup besar. Butuh pemahaman teknis, ketergantungan listrik, dan pompa air. Kemudian, dari segi opportunities atau peluang, tren gaya hidup sehat yang meningkat, permintaan pasar bertambah, potensi kerja sama restoran dan supermarket, pemasaran digital sangat mudah. Yang keempat yaitu threats, adanya ancaman usaha, mana mulai dari persaingan usaha sejenis, fluktuasi harga bahan baku, gangguan teknis sistem, perubahan daya beli masyarakat. Kemudian, gambaran usaha dan produk. Produk segar yang berkualitas dengan kemasan yang ramah lingkungan. Mulai dari sayur hidroponik. Adapun jenis dari sayur hidroponik ini terdapat seperti adanya selada, pakcoy, kangkung, dan bayam hijau. Kemudian dari microgreens dapat berupa brokoli, bayam merah, dan sawi. Kemudian sayur hidroponik dan microgreens ini dapat dikemas segar dengan packaging yang ramah akan lingkungan. Kemudian bebas dari pestisida, bergizi tinggi, dan siap konsumsi. Kemudian potensi sumber daya. Sumber daya pendukung keberhasilan usaha hidroponik dan microgreens ini terdapat dari 3 sumber daya. Yang pertama, sumber daya alam. Tentu membutuhkan air bersih dan cahaya matahari yang tersedia melimpah. Iklim tropis mendukung pertumbuhan tanaman, lahan sempit pun dapat dioptimalkan. Keanekaragaman tanaman lokal menjadi keunggulan dari sebuah produksi sayur organik maupun microgreens. Kemudian dari sumber daya manusia. Tentu dimulai dari mahasiswa dan dosen sebagai penggerak utama, dukungan masyarakat dan komunitas hidroponik lokal, pelatihan dan transfer ilmu pertanian modern yang berkelanjutan. Yang ketiga, modal dan teknologi. Modal awal terjangkau dengan perputaran yang cepat. Teknologi hidroponik berupa NVT, nutrisi AB mix, pompa sirkulasi, pengukuran
pH, dan TDS. Kemudian pemasaran digital dan potensi smart farming mendukung skalabilitas usaha. Adapun peluang pasar. Segmen pasar yang akan disasar dari usaha sayur organik, hidroponik, dan microgreens ini yang pertama rumah tangga, yaitu sebagai konsumsi sehari-hari. Yang kedua, restoran dan kafe sebagai bahan makanan premium. Yang ketiga, hotel, yaitu sebagai pasokan restoran dan catering. Yang keempat, yaitu supermarket dan minimarket sebagai produk bersih dan menarik. Yang kelima, komunitas hidup sehat. Tentu dengan adanya superfood yang bernutrisi tinggi akan menjadi suatu daya keunggulan dalam mengkonsumsi sayur organik, hidroponik, dan microgreens. Yang keenam, catering sehat dan meal plan, yaitu sebagai bahan menu sehat untuk dapat diolah dan dikonsumsi. Adapun analisis ekonomi usaha, mulai dari pendapatan, biaya operasional, dan profitabilitas usaha. Dari segi produksi hidroponik, yaitu menargetkan sekitar 200 kilogram per bulan dalam masa panen dengan harga yaitu 25.000 untuk 1 kilogramnya. Jika dikalikan 200 kilogram per bulan dikali 25.000 mendapatkan total pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk produksi microgreens, yaitu dengan menargetkan 100 box per bulan dikali 20.000 untuk satu boxnya, yaitu akan mendapatkan total pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Hasil dari kedua pendapatan tersebut berjumlah sebesar 7 juta per bulan. Adapun dari segi biaya operasional sebesar 3.500.000 rupiah per bulan. Dengan adanya hal tersebut, keuntungan bersih sebesar 3.500.000 rupiah per bulan, yaitu total pendapatan dikurang dengan biaya operasional. Nah, dengan melalui break even point, yaitu investasi sebesar atau dengan mengeluarkan modal awal sebesar 8 juta kembali dalam 2 sampai 3 bulan. Adapun profitabilitas dari usaha ini sebesar 50% atau setara dengan 3.500.000 rupiah per bulan untuk pendapatan bersihnya. Adapun metode pelaksanaan budidaya sayur hidroponik. Langkah-langkah sistematis dalam proses budidaya hidroponik melalui sistem NVT. Yang pertama, tahap penyemaian dan pemindahan. Penyemaian benih selama 5-7 hari di media rock wool hingga berkecambah. Setelah bibit siap, kemudian dipindahkan ke instalasi hidroponik sistem atau NVT, yaitu Nutrition Film Technique. Kemudian tahapan kedua yaitu memberi nutrisi dan monitoring. Pemberian nutrisi AB mix secara rutin, kemudian monitoring pH air dengan eh, dengan nilai 5,5 sampai 6,5 pH air dan kadar TDS secara berkala untuk memastikan pertumbuhan optimal dan penyerapan nutrisi juga lebih maksimal. Pada tahapan ketiga yaitu perawatan dan masa panen. Perawatan meliputi pengecekan aliran air, kebersihan instalasi, dan pengendalian hama organik. Panen dilakukan pada usia 25 sampai usia 35 hari setelah tanam. Kemudian dilanjutkan proses pasca panen. Nah, sangat berbeda dengan eh, media konvensional dalam bidang pertanian yang tentu membutuhkan masa panen sekitar 40 hari hingga sampai 90 hari.
Adapun metode budidaya microgreens. Tahapan proses budidaya microgreens organik yang pertama, persiapan media tanam. Siapkan media tanam kokopit atau tisu lembab di atas tray. Kemudian pastikan media rata dan bersih sebelum penebaran benih. Yang kedua, penebaran dan penyiraman. Tebar benih merata di atas media tanam, yaitu kokopit atau tisu lembab. Kemudian siram 1 sampai 2 kali sehari menggunakan sprayer agar kelembaban terjaga secara optimal. Kemudian yang ketiga, panen dan pengemasan. Pada usia 7 hingga 14 hari saat tinggi optimal, kemas dalam wadah plastik bening yang ramah lingkungan untuk menjaga kesegaran dari budidaya microgreens ini. Adapun tahapan pekerjaan, alur pelaksanaan dari persiapan hingga pemasaran. Yang pertama, persiapan. Nah, tentu dengan adanya persiapan ini, kita melakukan sebuah survei lokasi, pembelian alat dan bahan, instalasi sistem hidroponik NVT, serta penyusunan jadwal produksi. Kemudian, memproduksi dan melakukan perawatan dengan penyemaian benih, pemindahan ke instalasi, perawatan rutin, yaitu dengan memberikan cek nutrisi, pH air, dan TDS, atau memberikan sebuah vitamin pada sayuran tersebut. Kemudian budidaya microgreens yang juga harus diperhatikan untuk mendapatkan tanaman yang lebih maksimal pertumbuhannya. Kemudian pasca panen dan pemasaran, mulai dari panen, pembersihan, pengemasan berlabel, penjualan langsung, kerjasama, restoran, mulai dari rumah tangga, kafe, hotel, supermarket, dan minimarket, bahkan memasarkannya melalui media sosial. Adapun anggaran biaya investasi awal atau modal awal dalam membutuhkan usaha ini. Nah, rincian kebutuhan modal untuk memulai usaha hidroponik dan microgreens ini yang pertama dari segi infrastruktur dan peralatan. Nah, instalasi hidroponik NVT tentu membutuhkan biaya awal sebesar 3 juta rupiah. Kemudian rak dan tray microgreens yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian peralatan panen dan pengemasan sebesar 800.000 rupiah. Adapun bahan dan operasional, yang pertama kita tentu membutuhkan yang namanya benih. Nah, benih ini akan kita beli sebesar 500.000 rupiah. Kemudian Nutri AB Mix sebesar 700.000 rupiah. Media tanam sebesar 500.000 rupiah. Kemudian biaya operasional di awal yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita melakukan promosi dan total. Nah, promosi dan pemasaran awal sebesar 500.000 rupiah. Total investasi awal secara keseluruhan yaitu sebesar 8 juta rupiah. Nah, dari hasil 8 juta rupiah ini, maka break even point atau BEP yang akan dapat kita hasilkan lagi yaitu atau modal kita akan kembali selama 2 sampai 3 bulan ke depan. Adapun analisis kelayakan usaha. Penilaian viabilitas dan profitabilitas usaha hidroponik dan microgreens. Nah, modal kembali yaitu hanya 2 sampai 3 bulan saja. Kemudian investasi awal sebesar atau modal awal kita hanya membutuhkan 8 juta rupiah dapat kembali dalam waktu 2 sampai 3 bulan beroperasi berkat perputaran modal yang cepat dari panen microgreens dan sayuran hidroponik. Kemudian profitabilitas yaitu sebesar 50%.
dengan pendapatan sebesar 7 juta rupiah per bulan dan biaya operasional yang kita keluarkan yaitu sebesar 3.500.000 per bulan. Usaha ini menghasilkan keuntungan bersih sebesar 3.500.000 rupiah per bulan. Tentu, usaha ini sangat layak dikembangkan secara berkelanjutan berdasarkan analisis break-even point, profi- profitabilitas yang sangat tinggi, dan permintaan pasar yang terus meningkat. Usaha budidaya sayur organik, hidroponik, dan microgreens ini dinilai sangat layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan. Nah, adapun prospek pengembangan usaha, mulai dari peluang dan rencana pertumbuhan usaha ke depan, kapasitas dan diversifikasi. Penambahan kapasitas instalasi hidroponik NVT, diversifikasi jenis sayuran dan mikrogren, serta pengembangan produk olahan berbasis sayur organik yang berkualitas tinggi. Kemudian, perluas jaringan pemasaran dengan memperluas kerjasama dengan restoran, hotel, supermarket, dan komunitas hidup sehat. Tentu pemanfaatan platform digital untuk pemasaran dan distribusi produk lebih luas, sehingga usaha ini dapat berkembang secara luas dan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu smart farming dan inovasi. Pengembangan sistem smart farming berbasis teknologi IoT untuk monitoring otomatis, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas hasil panen secara berkelanjutan. Dengan adanya smart farming dan inovasi ini akan lebih membantu kita dalam mengefisiensi dari segi waktu dalam memantau usaha sayur organik hidroponik dan microgreens ini. Nah, adapun kesimpulan dari proposal saya ini yaitu usaha budidaya sayur organik, hidroponik, dan microgreens merupakan peluang usaha yang memiliki prospek sangat baik seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat dan konsumsi pangan berkualitas. Dengan memanfaatkan teknologi hidroponik dan budidaya microgreens, usaha ini mampu menghasilkan produk yang sehat, bebas pestisida, bernilai gizi tinggi, serta dapat dilakukan pada lahan yang terbatas. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan atau presentasi yang saya lakukan dalam proposal yang saya buat ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.